Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Salwa Salsabila dengan NPM 2011100461, Prodi PGMI kelas D Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung semester 3. Pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari soal-soal sejarah kebudayaan Islam. Video ini dibuat guna memenuhi tugas UTS mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam dengan dosen pengampu Ibu Eka Tusiana MPD. Berikut adalah videonya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal nomor yang pertama. Pertanyaannya yaitu jelaskan menurut pendapat Anda. Yang A yaitu pengertian sejarah kebudayaan dan sejarah kebudayaan Islam. Yang B yaitu pentingnya mempelajari sejarah kebudayaan Islam di MI. Jawaban pertama yaitu tentang sejarah kebudayaan dan sejarah kebudayaan Islam. Sejarah itu adalah ilmu pengetahuan yang berusaha melukiskan tentang peristiwa masa lampau umat manusia yang disusun secara kronologis untuk menjadi pelajaran bagi manusia yang hidup sekarang maupun yang akan datang. Yang kedua yaitu kebudayaan, merupakan hasil dari pemikiran manusia atau hasil karya manusia yang dapat dilihat dan dirasakan. Dengan kata lain, manusialah yang menciptakan kebudayaan. Yang terakhir yaitu pengertian dari sejarah kebudayaan Islam adalah salah satu ilmu pengetahuan yang membahas atau mengkaji tentang kejadian-kejadian yang berhubungan dengan agama Islam, baik awalnya ataupun perkembangannya. Terus yang B yaitu pentingnya mempelajari sejarah kebudayaan Islam di MI. Sejarah kebudayaan Islam merupakan pembelajaran yang sangat penting bagi siswa MI karena mata pelajaran ini merupakan salah satu pelajaran yang dapat menanamkan karakter keislaman dalam diri seorang anak. Jadi mempelajari sejarah kebudayaan Islam sejak dini itu sangatlah penting karena di usia dasarlah mereka harus menumbuhkan karakter atau kebudayaan Islam sehingga tidak salah arah dalam mengikuti gaya hidup ataupun budaya lain pada era globalisasi, karena kebanyakan kebudayaan-kebudayaan Islam sudah mulai pudar seiring berjalannya zaman. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2 tentang keadaan bangsa Arab pra-Islam, dakwah periode Mekah dan dakwah periode Madinah. Sejarah bangsa Arab pra-Islam, yang pertama itu secara geografis. Jazirah Arab, orang-orang Arab menamakan negeri mereka dengan nama Jazirah atau semenanjung. Hal ini karena air mengepung wilayah mereka dari arah timur, barat, dan selatan. Pada zaman dahulu, Jazirah Arab terbagi dalam 6 bagian, tetapi sekarang menjadi 8 bagian. Yang kedua, sejarah politik masyarakat Arab pra-Islam. Bisa dilihat dari usul keturunan penduduk Jazirah Arab dapat dibagi menjadi 2 golongan besar, yaitu Kataniun, keturunan Katan, dan Adniun, keturunan Ismail bin Ibrahim. Orang-orang Arab terdiri dari orang-orang pedalaman dan perkotaan. Pemikiran politik orang-orang yang berada di pedalaman tentu sangat berbeda dengan orang-orang yang berada di perkotaan. Yang ketiga yaitu orientasi ekonomi masyarakat Arab pra-Islam. Sumber ekonomi yang utama yang menjadi penghasilan orang Arab adalah perdagangan dan bisnis. Orang-orang Arab di masa jahiliyah sangat dikenal dengan bisnis dan perdagangannya. Yang keempat yaitu sosial kultural masyarakat Arab pra-Islam. Sebagian besar daerah Arab adalah daerah gesang dan tandus, kecuali daerah Yaman yang terkenal subur. Sebagai imbasnya, mereka yang hidup di daerah itu menjalani hidup dengan cara pindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Selanjutnya yaitu dakwah Nabi periode Makkah. Pada usia 40 tahun, Nabi Muhammad lebih banyak mengerjakan tahanuts daripada waktu-waktu sebelumnya. Pada bulan Ramadan dibawanya perbekalan lebih banyak biasanya, karena akan bertahanut lebih lama dari waktu sebelumnya. Pada malam 17 Ramadan bertepatan dengan 6 Agustus tahun 610 Masehi, di waktu Nabi Muhammad sedang bertahanut di Gua Hira, datanglah malaikat Jibril membawa tulisan dan menyuruh Nabi Muhammad melakukan dakwah di Makkah dalam 2 periode, yaitu pertama, periode secara sembunyi-sembunyi dan dakwah secara terang-terangan. Selanjutnya yaitu ada dakwah Rasulullah di Madinah, dilakukan selama 10 tahun. Dakwah yang ditunjukkan kepada umat Islam dan umat yang belum masuk Islam. Hijrah Rasulullah ke Madinah merupakan babak baru dalam perkembangan Islam. Dalam berdakwah di Madinah, Rasulullah menggunakan strategi yang berbeda dengan dakwahnya di Mekah. Strategi yang beliau gunakan adalah berdakwah di Madinah adalah membangun masjid dengan menjadikan sebagai pusat kegiatan bagi kaum umat muslimin, mempersaudarakan antar kaum muhajirin dan ansor, meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi yang islami, membuat perjanjian dengan umat non-muslim, dan juga dibuatnya dustur atau undang-undang. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Pertanyaannya itu mengenai apa itu Khulafaur Rasyidin, siapa saja tokoh-tokohnya, dan apa kontribusi mereka di dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, maupun ilmu pengetahuan. Baik,
Khulafaur Rasyidin atau yang disebut dengan Khalifah Ar-Rasyidin merupakan 4 orang pemimpin khalifah pertama dalam agama Islam yang meneruskan kepemimpinan selepas wafatnya Nabi Muhammad. Adapun tokoh-tokohnya yaitu yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, ketiga Utsman bin Affan, dan yang terakhir yaitu Ali bin Abi Thalib. Adapun kontribusi Abu Bakar As-Siddiq, berbagai usaha dan upaya yang dilakukan Abu Bakar As-Siddiq untuk kemajuan Islam antara lain memerangi kaum riddah, yaitu maksudnya memerangi semua golongan yang melakukan penyimpangan dari kebenaran sehingga semuanya dapat kembali ke jalan yang benar. Yang kedua yaitu meneruskan sistem pemerintahan yang bersifat sentral. Ketiga, melakukan pengumpulan potongan-potongan ayat yang tersebar menjadi satu mushaf. Keempat, memperluas daerah kekuasaan Islam ke Persia, sebagian Jazirah Arab, serta sebagian daerah Kekaisaran Bizantium. Yang kedua yaitu kontribusi Umar bin Khattab. Yang pertama yaitu membagi wilayah Islam menjadi 8 provinsi yang setiap provinsinya dipimpin oleh gubernur dan bertanggung jawab kepada khalifah. Yang kedua yaitu membentuk lembaga dewan militer guna menjaga keamanan negara. Yang ketiga yaitu membentuk dewan hakim untuk mendampingi gubernur guna mengadili berbagai perkara. Dan yang terakhir yaitu menetapkan tanggal 1 Muharram sebagai tahun baru Hijriah. Yang ketiga yaitu kontribusi Utsman bin Affan. Yang pertama yaitu melakukan perjuangan khalifah sebelumnya untuk memperluas wilayah kekuasaan Islam. Kedua, melakukan standarisasi dalam membaca Al-Quran guna menghindari perbedaan dan perselisihan antar umat Islam. Ketiga, melakukan berbagai pengembangan infrastruktur guna menunjang kesejahteraan rakyat. Dan yang terakhir yaitu merenovasi Masjid Nabawi. Yang terakhir yaitu kontribusi Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, melakukan rotasi kepemimpinan pejabat lama atau ketika kepemimpinan Utsman dengan pejabat yang baru. Kedua yaitu mengambil kembali tanah-tanah yang pernah dibagikan oleh kekhalifahan Utsman guna mengembalikan kestabilan negara. Yang ketiga yaitu menghadapi berbagai pemberontakan yang mengancam negara. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan pada soal berikutnya yaitu nomor 4 tentang perkembangan pada masa Bani Umayyah. Yang pertama yaitu perkembangan di bidang politik dan militer. Kondisi perpolitikan pada masa awal dinasti Bani Umayyah cenderung stabil. Muawiyah dengan kemampuan politiknya mampu meredam gejolak-gejolak yang terjadi. Hingga ia mengangkat anaknya Yazid menjadi penggantinya, barulah terjadi pergolakan politik. Di antara kebijakan-kebijakan politik yang terjadi pada masa Daulah Bani Umayyah adalah terjadinya pemisahan kekuasaan antara kekuasaan agama dengan kekuasaan politik. Amirul Mukminin hanya bertugas sebagai khalifah dalam bidang politik, sedangkan urusan agama diurus oleh para ulama. Perkembangan atau prestasi pada bidang politik militer yaitu dengan terbentuknya 5 lembaga pemerintahan antara lain, yaitu lembaga politik, lembaga keuangan, lembaga tata usaha, lembaga kehakiman, dan lembaga ketentaraan. Yang kedua yaitu perkembangan di bidang pemikiran. Perkembangan pemikiran pada bidang ekonomi Islam, yaitu kontribusi kekhalifahan Bani Umayyah di bidang ekonomi memang tidak begitu menonjol, namun terdapat beberapa sumbangan pemikiran mereka terhadap kemajuan ekonomi Islam. Di antaranya adalah perbaikan terhadap konsep pelaksanaan transaksi saham, murabahah, muzara'ah, serta kehadiran kitab Al-Kharaj yang ditulis oleh Abu Yusuf, memuat pembahas dan tentang kebijakan ekonomi dipandang sebagai sumbangan pemikiran ekonomi yang cukup berharga. Selanjutnya yaitu perkembangan pemikiran pada bidang hukum Islam. Pada masa kekuasaan Bani Umayyah banyak muncul perkembangan pada pemikiran hukum Islam, sehingga banyak melahirkan tokoh-tokoh ulama mazhab yang berkembang hingga saat ini yang digunakan sebagai rujukan dalam hukum Islam. Mazhab berdiri dan berkembang tidak lepas dari imam besar mereka yang menjadi rujukan pemikiran. Selanjutnya yaitu perkembangan di bidang ekonomi. Kebijakan-kebijakan penting yang dibuat Abdurrahman III yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian dinasti Umayyah antara lain yaitu pertama mencetak koin emas sebagai alat transaksi yang sah setelah putus dari kekuasaan Abbasiyah. Yang kedua yaitu membangun kota satelit dengan nama salah seorang selirnya Al-Zahra di sebuah bukit di pegunungan Sierra Morena sekitar 3 mil sebelah utara Cordova dan menghadap Sungai Guadalquivir yang di atasnya terdapat jembatan yang melintas sungai tersebut dengan konstruksi lengkung sebagai penyangga. Ketiga, membangun jembatan Cordova yang terletak di atas sungai Al-Wadi Al-Kabir dengan nama Qotoroh Ad-Dahar. Keempat, yaitu untuk memenuhi kebutuhan air karena Wadi Al-Kabir yang mengaliri Al-Zahra dan Qort. Selanjutnya kelima, pada bidang pertanian dan perindustrian, Abdurrahman membuat kebijakan memperbaiki kondisi tanah dengan cara menggunakan sistem irigasi ilmiah. Alhasil tanah-tanah yang tandus itu kemudian menjadi subur dan menimbulkan kekaguman para pendatang. Keenam yaitu membentuk pasukan polisi sehingga masyarakat menjadi aman, orang asing dan pedagang bebas berpergian ke daerah-daerah yang paling sukar tanpa merasa takut.
dan takut ada halangan dari rintangan di jalan. Selanjutnya yaitu perkembangan bidang ilmu pengetahuan. Di masa kekhalifahan Umayyah, keluarga khalifah dan pemerintahnya menaruh perhatian besar terhadap ilmu pengetahuan. Sejumlah bidang ilmu berkembang pesat seperti seni rupa yang dibuktikan dengan pahatan-pahatan, seni ukir, dan lukisan kaligrafi dari masa tersebut. Selain itu, bidang arsitektur juga berkembang dengan dibangunnya Kubah Al-Sakrah di Baitul Maqdiyah di masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan. Dalam uraian perkembangan ilmu pengetahuan di masa dinasti Umayyah yang dimuat di Buletin Ilmiah Al-Turas, Nur Hasan menuliskan sejumlah bidang ilmu pengetahuan yang berkembang pesat itu meliputi ilmu-ilmu agama, bahasa, sejarah, geografi, filsafat, astronomi, matematika, fisika, dan ilmu pengetahuan alam lainnya. Yang terakhir yaitu perkembangan di bidang seni budaya. Kemajuan dalam bidang sosial budaya pada masa pemerintahan dinasti Bani Umayyah, beberapa cabang seni budaya mengalami kemajuan, terutama seni bahasa, seni suara, seni rupa, dan seni bangunan. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan soal nomor 5 tentang peradaban pada masa Bani Abbasiyah. Baik, peradaban pada Bani Abbasiyah yaitu periode dinasti Abbasiyah dikenal sebagai masa keemasan dan kejayaan Islam. Dinasti ini menyumbangkan peran penting dalam gerakan penerjemahan karya-karya penting. Jika kita melihat sejarah, strategi yang dilakukan oleh khalifah dalam meningkatkan literasi diantaranya adalah pemerintah harus memperbesar anggaran pendidikan guna meningkatkan kualitas SDM, membangun perpustakaan dan taman baca, terutama untuk daerah terpencil, terdalam, dan terluar. Aktif dalam penerjemahan karya-karya di bidang agama dan sains, penulis diberikan imbalan yang masuk akal untuk pekerjaan yang ditulisnya, dan akhirnya pemerintah harus memberi perhatian besar kepada para ilmuwan dan humanis. Yang pertama yaitu perkembangan di bidang politik. Sistem politik yang dijalankan oleh Daulah Bani Abbasiyah antara lain yaitu kota Baghdad digunakan sebagai ibu kota negara yang menjadi pusat kegiatan politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Yang kedua yaitu dalam penyelenggaraan negara pada masa Bani Abbas ada jabatan wazir yang membawahi kepala-kepala departemen. Yang ketiga yaitu pemakaian gelar tahta oleh para khalifah. Yang kedua yaitu di bidang pemikiran. Gerakan pemikiran Islam terjadi pada masa pemerintahan Abbasiyah, namun tidak berarti seluruhnya berawal dari kreativitas penguasa Abbasiyah sendiri. Sebagian di antara sudah dimulai sejak awal berdirinya Islam. Misalnya, perkembangan lembaga pendidikan pada awal Islam terdiri dari 2 tingkat. Pada masa ini pengajarannya berlangsung di masjid-masjid atau rumah-rumah ulama bersangkutan atau di istana bagi anak-anak penguasa dengan memanggil ulama ahlinya ke istana. Lembaga-lembaga ini kemudian berkembang pada masa pemerintahan Abbasiyah dengan berdirinya perpustakaan dan akademi. Yang ketiga yaitu di bidang ekonomi. Kemajuan di bidang ekonomi tentunya berimbas pada kemakmuran rakyat secara keseluruhan. Puncak kemakmuran rakyat dialami pada Harun al-Rashid yaitu pada tahun 786 sampai dengan 809 Masehi dan putranya Al-Ma'mun pada tahun 813 sampai dengan 833 Masehi. Kekayaan yang melimpah pada masa ini digunakan untuk kegiatan-kegiatan di berbagai bidang seperti sosial, pendidikan, kebudayaan, pendidikan, ilmu pengetahuan, kesehatan, kesastraan, dan pengadaan fasilitas-fasilitas umum. Pada masa inilah berbagai bidang tadi mencapai puncak kemasannya. Yang keempat yaitu ilmu pengetahuan. Berbagai perkembangan di bidang pengetahuan sebagai berikut, yaitu periode Abbasiyah adalah era baru dan identik dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dipandang sebagai suatu yang sangat penting dan mulia. Adapun ilmu yang berkembang pada masa dinasti Abbasiyah terdiri dari perkembangan ilmu nakli seperti sumber Al-Quran dan hadis, yaitu ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu al-kalam, ilmu tasawuf, ilmu bahasa, ilmu fikih, serta pembukuan kitab-kitab hukum. Selanjutnya yang terakhir yaitu perkembangan di bidang seni budaya. Perkembangan di bidang seni budaya sebagai berikut, yaitu pada bidang arsitektur, Khalifah Abbasiyah membangun istana-istana, masjid-masjid yang indah, dan tempat peristirahatan. Yang kedua yaitu arsitektur seni, dekor mengalami kemajuan pesat pada masa Abu Ja'far al-Mansur. Dekorasi kubah dari emas dan di atasnya terdapat patung yang bisa berputar jika tertiup angin, dan istana-istana menjadi media menuangkan lukisan dan dekorasi. Yang ketiga yaitu seni musik berkembang dengan pesat di era Abbasiyah. Perkembangan seni musik tidak lepas dari kegencaran penerjemahan risalah musik dari bahasa Yunani ke dalam bahasa Arab. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang terakhir yaitu tentang peradaban Islam di Spanyol. Islam pertama kali masuk Spanyol pada tahun 711 Masehi melalui jalur Afrika Utara. Spanyol sebelum kedatangan Islam dikenal dengan nama Liberia atau Hispania, kemudian disebut Andalusia. Ketika negeri subur itu dikuasai bangsa Vandal, dari perkataan Vandal inilah orang Arab menyebutnya Andalusia. Yang pertama yaitu penjelasan mengenai perkembangan
politik. Islam di Spanyol itu terbagi menjadi 6 periode, yaitu masa perintisan, masa pembangunan peradaban, masa keemasan, masa dinasti kecil, masa kekuasaan Islam dari Afrika Utara, dan masa dinasti Bani Ahmar atau Nasar. Yang kedua yaitu perkembangan pemikiran. Umat Islam berjasa dalam mengolah dan mengembangkan kebudayaan klasik Yunani dengan menambahkan unsur-unsur baru. Ia kemudian menjadi sumbangan besar terhadap Eropa sehingga benua ini memasuki babak baru dengan munculnya masa Renaissance. Yang ketiga yaitu perkembangan ekonomi. Perkembangan baru Spanyol juga didukung oleh kemakmuran ekonomi pada abad ke-9 dan ke-10. Perkenalan dengan pertanian irigasi yang didasarkan pada pola-pola negeri timur mengantarkan pada pembudidayaan sejumlah tanaman pertanian yang dapat diperjualbelikan, meliputi buah ceri, apel, delima, pohon ara, kurma, tebu dan pisang, kapas, rami, dan sutera. Beberapa kota seperti Sheffield dan Cordova mengalami kemakmuran lantaran melimpahnya produksi pertanian dan perdagangan internasional. Selanjutnya yaitu perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan. Sejak pertama kali Islam di Spanyol hingga jatuhnya kerajaan Islam terakhir di sana sekitar 7,5 abad lamanya, Islam memainkan peranan yang besar baik dalam bidang kemajuan intelektual yaitu filsafat, sains, musik, kesenian, bahasa, dan sastra. Selanjutnya yang kelima yaitu perkembangan di bidang seni budaya. Yang pertama itu arsitektur. Aspek-aspek pembangunan fisik yang mendapat perhatian umat Islam sangat banyak. Dalam perdagangan, jalan-jalan, dan pasar-pasar dibangun. Yang kedua yaitu Cordoba. Kota ini dibangun dan diperindah. Jembatan besar dibangun di atas sungai yang mengalir di tengah kota. Yang ketiga yaitu Granada. Istana Alhambra yang indah dan megah adalah pusat dan puncak ketinggian arsitektur Moor. Istana itu dikelilingi taman-taman yang tidak kalah indahnya. Sekian jawaban-jawaban UTS Sejarah Kebudayaan Islam dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.